Cinta bukan sekadar perasaan, tetapi keputusan untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Begitu kata Erich Fromm, seorang filsuf dan psikolog humanis. Kutipan ini menggambarkan bahwa cinta sejati tidak hanya terletak dalam bisikan kata-kata manis, melainkan dalam bentuk tindakan nyata yang konsisten dan tulus. Dalam kehidupan sehari-hari, terlalu banyak orang yang berpikir bahwa mengatakan, "Aku cinta kamu," sudah cukup untuk menunjukkan kasih. Padahal, cinta yang hanya berhenti di bibir tanpa dibarengi sikap, perhatian, dan pengorbanan hanyalah bayang-bayang kosong. Cinta yang sejati adalah cinta yang hidup, yang bisa dilihat, dirasakan, dan menyentuh hati lewat apa yang dilakukan, bukan hanya apa yang diucapkan. Cinta sejati selalu berjalan seiring dengan tindakan. Dalam hubungan apapun, entah itu antara pasangan, keluarga, atau sahabat, kekuatan cinta diuji bukan dalam kata, melainkan dalam bagaimana seseorang hadir di saat dibutuhkan, bagaimana ia memahami tanpa harus diminta, dan bagaimana ia tetap bertahan walau kondisi tidak selalu ideal. Kata-kata memang bisa menenangkan sesaat, tetapi perbuatan memiliki daya yang jauh lebih kuat untuk membangun rasa aman. Tidak sedikit hubungan yang hancur karena kata-kata yang indah tak diiringi kesetiaan sikap. Karena pada akhirnya, manusia butuh bukti, bukan janji, butuh pelukan saat rapuh, bukan hanya pujian saat bahagia. Banyak orang terjebak dalam romantisasi cinta yang hanya berfokus pada ekspresi verbal. Mereka merasa sudah cukup mencintai hanya karena sering mengucapkan kata-kata mesra atau menulis status penuh cinta di media sosial. Namun, cinta bukan tentang bagaimana kamu terlihat mencintai, melainkan tentang bagaimana kamu sungguh-sungguh mencintai dalam diam, dalam kesetiaan yang tidak dipertontonkan, dan dalam ketulusan yang tidak selalu ditagih. Cinta adalah perbuatan yang sederhana, seperti membuatkan secangkir teh saat pasangan lelah, atau mendengarkan cerita walau diri sendiri sedang letih. Tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian itulah yang menjadikan cinta hidup dan tumbuh. Cinta sebagai bahasa yang hidup berarti cinta harus diterjemahkan ke dalam bentuk yang bisa dirasakan langsung. Seperti bahasa yang digunakan untuk menyampaikan maksud, cinta pun harus punya media penyampaian yang nyata, perhatian, pengertian, pengorbanan, dan waktu. Seringkali orang berkata cinta, tapi bersikap cuek. Mengaku peduli, tapi enggan berkorban. Disitulah cinta kehilangan maknanya. Bahasa cinta yang sejati justru tidak banyak bicara, tetapi penuh makna. Ia berbicara lewat tindakan-tindakan kecil yang konsisten, lewat kehadiran yang tidak meninggalkan, dan lewat pengertian yang tidak menghakimi. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh distraksi seperti sekarang, cinta yang hidup dalam tindakan menjadi langka. Kita lebih mudah mengirim emoji hati daripada mengorbankan waktu untuk hadir secara fisik. Kita lebih cepat mengatakan, "Aku rindu," daripada menyempatkan diri untuk benar-benar bertemu. Tapi cinta bukanlah sekadar tentang keinginan untuk dekat, melainkan usaha nyata untuk mendekat. Dan dalam dunia yang terus berubah ini, cinta sejati akan selalu dikenang bukan karena kata-katanya, tapi karena tindakan yang membuat kita merasa dicintai tanpa harus diminta. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa sering seseorang mengucapkan kata sayang, atau "aku cinta kamu", tetapi dari bagaimana ia bertindak terhadap orang yang dicintainya. Perkataan bisa mudah dilontarkan, namun tindakan menuntut usaha, komitmen, dan konsistensi. Ketika seseorang benar-benar mencintai, ia akan menunjukkan itu melalui hal-hal nyata, memberi waktu, memberi perhatian, dan tidak segan berkorban. Bahkan tindakan kecil seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh saat pasangan sedang bercerita, atau membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tanpa diminta, adalah bentuk cinta yang jauh lebih bermakna daripada 1000 kata-kata manis. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan cinta dapat ditemukan dalam bentuk kehadiran yang setia, dukungan yang tidak bersyarat, dan kesediaan untuk berada di samping orang terkasih ketika mereka sedang dalam kesulitan. Seseorang yang mencintai akan berusaha memahami kebutuhan dan perasaan orang lain, bukan hanya sibuk menuntut dipahami. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang membahagiakan diri sendiri, tapi tentang menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Ketika cinta diwujudkan dalam tindakan, ia menjadi lebih dari sekadar emosi sementara. Ia berubah menjadi kekuatan yang mampu memperkuat hubungan dan menyembuhkan luka. Kita seringkali terlalu fokus pada cara mengungkapkan cinta lewat kata-kata, sehingga melupakan bahwa cinta sejati adalah tentang memberi, melindungi,
dan memelihara. Dalam cinta yang sehat, perasaan tidak hanya dibicarakan, tetapi dibuktikan melalui tindakan yang berulang dan konsisten. Kata-kata bisa memudar dan dilupakan, tetapi tindakan yang menyentuh hati akan selalu dikenang. Oleh karena itu, jika seseorang benar-benar mencintaimu, kamu tidak hanya akan mendengarnya dari mulutnya, kamu akan merasakannya dari perbuatannya. Dan cinta semacam inilah yang patut diperjuangkan dan dipertahankan. Bahasa cinta yang paling kuat seringkali bukanlah yang diucapkan, melainkan yang ditunjukkan secara diam-diam. Komunikasi nonverbal, seperti pelukan hangat, senyuman tulus, atau genggaman tangan di saat sulit, dapat menyampaikan pesan cinta jauh lebih dalam dibandingkan kata-kata. Dalam diam, seseorang bisa menunjukkan bahwa ia peduli, bahwa ia hadir, bahwa ia mengerti. Bahkan tanpa sepatah kata pun, cinta bisa terasa sangat nyata hanya lewat tatapan mata yang penuh empati atau tindakan kecil yang menunjukkan perhatian. Ini membuktikan bahwa cinta bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang aksi. Banyak orang mungkin tidak pandai berkata-kata, tapi mereka mencintai dengan luar biasa melalui tindakan sehari-hari. Seorang ayah yang diam-diam memperbaiki motor anaknya setiap pagi sebelum berangkat kerja, seorang ibu yang selalu menyisakan lauk terbaik untuk anak-anaknya, atau sahabat yang diam-diam datang membawa makanan saat kita sedang sedih. Semua itu adalah contoh cinta dalam bentuk komunikasi nonverbal. Mereka tidak selalu berkata, "Aku mencintaimu," tetapi mereka menunjukkannya dalam bentuk tindakan yang sederhana namun penuh makna. Dan seringkali, tindakan-tindakan seperti inilah yang justru paling menyentuh hati. Dalam hubungan apapun, komunikasi nonverbal bisa mempererat ikatan lebih dalam daripada percakapan panjang yang kosong. Karena cinta sejati tak selalu butuh dijelaskan, ia cukup dirasakan. Kehadiran yang konsisten, sikap yang lembut, dan cara memperlakukan orang lain dengan penuh hormat dan kasih adalah bentuk komunikasi cinta yang tak terbantahkan. Jika seseorang berkata cinta namun bersikap kasar, maka kata-katanya tak ada artinya. Tapi jika seseorang bersikap lembut, peduli, dan setia, meski tanpa banyak bicara, maka itulah cinta yang hidup dan tumbuh. Cinta yang hidup dalam tindakan menuntut konsistensi, karena perasaan cinta tidak akan cukup jika tidak disertai dengan sikap yang stabil dan dapat diandalkan. Konsistensi ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan, karena orang yang kita cintai tahu bahwa kasih yang diberikan bukan hanya sesaat, melainkan terus tumbuh dalam setiap sikap dan keputusan. Tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang, seperti memberi kabar setiap hari, menepati janji, atau sekadar menanyakan kabar dengan tulus, membangun fondasi yang kuat bagi sebuah hubungan. Ketika cinta dijalankan secara konsisten, ia menjadi kekuatan yang mampu mengikat dua hati dalam kebersamaan yang kokoh. Kepercayaan bukan sesuatu yang hadir begitu saja, melainkan buah dari tindakan yang terbukti dan tidak berubah oleh waktu maupun keadaan. Orang akan merasa aman ketika ia tahu bahwa orang yang mencintainya tidak hanya hadir di saat senang, tetapi juga bertahan di saat sulit. Konsistensi dalam bertindak akan membentuk pola hubungan yang sehat, di mana kedua pihak saling memahami, menghargai, dan menjaga satu sama lain. Cinta semacam ini tidak membuat seseorang merasa ragu, karena ia telah melihat dan mengalami sendiri bahwa cinta itu tidak datang dan pergi sesuka hati, melainkan terus bertumbuh melalui ketekunan dan tanggung jawab. Sebaliknya, cinta yang tidak konsisten akan menimbulkan ketidakpastian dan kecurigaan. Jika seseorang hanya manis di awal, lalu berubah menjadi acuh tak acuh, maka kata-kata cinta yang pernah diucapkan pun kehilangan maknanya. Sebuah hubungan bisa hancur bukan karena tidak adanya cinta, tetapi karena cinta itu tidak diwujudkan dalam sikap yang konsisten dan terpercaya. Oleh karena itu, penting bagi siapapun yang mencintai untuk terus menjaga konsistensi dalam tindakan, tidak hanya saat hubungan sedang hangat, tetapi juga saat diterpa ujian. Disitulah cinta menjadi nyata, saat ia tetap bertahan, meski keadaan tidak selalu memudahkan. Cinta yang hidup dalam tindakan akan selalu mengajarkan tentang pentingnya mengalah dan menerima. Dalam hubungan, perbedaan adalah hal yang tak terhindarkan, baik itu perbedaan karakter, kebiasaan, ataupun sudut pandang. Namun cinta bukan tentang menyamakan segalanya, melainkan tentang bagaimana kita bisa menerima kekurangan orang lain tanpa merasa harus mengubahnya menjadi seperti yang kita inginkan. Tindakan cinta tercermin saat seseorang memilih untuk tetap memeluk meski tahu ada luka, tetap mendengarkan meski berbeda pandangan,
dan tetap bertahan meski ada kekurangan yang menyertai. Inilah bentuk cinta yang dewasa dan bertanggung jawab. Mengalah dalam cinta bukan berarti menyerah atau kalah, tetapi tentang mendahulukan hubungan dibandingkan ego. Ketika dua orang saling mencintai, mereka akan mencari jalan tengah, bukan jalan menang sendiri. Tindakan mengalah ini bukan hanya muncul dalam pertengkaran besar, tapi juga dalam hal-hal kecil, seperti memilih diam saat emosi memuncak, atau membiarkan pasangan mengambil keputusan ketika itu lebih baik untuk bersama. Cinta seperti ini tumbuh dari kerendahan hati, bukan dari keinginan untuk menguasai. Dan justru dalam sikap yang mengalah itulah, cinta memperlihatkan kekuatannya yang sejati, karena ia tidak memaksa, tetapi merangkul. Selain mengalah, cinta juga berarti menerima. Menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan bahwa setiap orang membawa luka, masa lalu, dan kesalahan. Dalam cinta, tindakan menerima ini terlihat saat kita tidak membuang seseorang hanya karena ia pernah gagal, atau saat kita tetap melihat sisi baiknya meski tahu ia tidak selalu benar. Cinta yang menerima bukan berarti membiarkan kesalahan terus berulang, tapi memberikan ruang untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Itulah mengapa cinta tidak selalu mudah, tapi selalu indah ketika diwujudkan dalam sikap yang mau memahami dan memaafkan. Sebab, dalam cinta yang nyata, tidak ada yang sempurna, tapi semua bisa saling melengkapi. Cinta yang dinyatakan melalui tindakan nyata adalah fondasi utama dalam membangun hubungan yang kuat dan bertahan lama. Hubungan tidak akan kokoh hanya dengan janji-janji manis atau kata-kata romantis yang mudah diucapkan, namun tak pernah terbukti. Sebaliknya, hubungan yang sehat lahir dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi setiap hari. Seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika pasangan berbicara, membantu tanpa diminta saat melihat kesulitan, atau sekadar menunjukkan kepedulian melalui perhatian sederhana. Semua tindakan itu secara perlahan menumpuk menjadi fondasi kepercayaan dan kenyamanan yang sulit tergantikan. Ketika dua orang saling mencintai dan menunjukkan itu lewat sikap, mereka tidak hanya menciptakan rasa bahagia sesaat, tetapi juga membentuk ikatan emosional yang kuat dan dalam. Hubungan yang kokoh bukan berarti bebas dari konflik, tetapi mampu melewati konflik dengan saling memahami dan tidak saling menjatuhkan. Tindakan cinta dalam hal ini bisa berupa kesediaan untuk berdialog saat terjadi kesalahpahaman, memilih untuk menyelesaikan masalah daripada menghindar, dan tetap memberi dukungan walau sedang tidak sejalan. Tindakan-tindakan ini mencerminkan kedewasaan cinta yang tidak egois, melainkan berfokus pada pertumbuhan bersama. Sebuah hubungan yang kokoh juga dibangun dari rasa aman dan kenyamanan yang berasal dari tindakan penuh cinta. Orang akan merasa dicintai bukan karena seberapa sering ia dipuji, tetapi karena seberapa sering ia merasa dihargai dan diprioritaskan dalam tindakan nyata. Ketika cinta hadir dalam bentuk perhatian sehari-hari, seperti menemani saat sakit, mengingatkan saat lupa, atau memaafkan tanpa harus diminta, maka hubungan tersebut menjadi lebih dalam dan bernilai. Tindakan-tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membuat cinta menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itulah, hubungan tumbuh menjadi kuat dan bertahan di tengah berbagai ujian kehidupan. Salah satu wujud cinta dalam tindakan yang paling mendalam, adalah ketika seseorang rela mengesampingkan kepentingan pribadi demi kesejahteraan orang yang dicintainya. Memberi prioritas bukan berarti mengorbankan diri secara membabi buta, melainkan menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kenyamanan pasangan menjadi bagian penting dalam keputusan dan tindakan kita. Dalam hubungan yang dilandasi cinta sejati, seseorang akan mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya sebelum mengambil langkah besar. Misalnya, memilih pekerjaan yang tidak membuat pasangan merasa terabaikan, atau mengatur waktu agar tetap bisa hadir saat pasangan membutuhkan dukungan emosional. Tindakan memprioritaskan pasangan juga tampak dari kesediaan untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, terutama ketika itu menyangkut kenyamanan bersama. Cinta yang dewasa tahu bahwa saling mengerti dan menyesuaikan diri adalah bentuk penghormatan terhadap keberadaan dan kebutuhan pasangan. Kita bisa melihat contoh nyatanya dalam pasangan yang rela membatalkan agenda pribadinya demi menemani pasangan yang sedang dalam kondisi sulit, atau dalam pasangan yang rela belajar memahami minat pasangannya demi menciptakan koneksi yang lebih dalam. Tindakan seperti ini bukan sekadar romantis, tetapi menjadi tanda bahwa cinta benar-benar hidup dalam perilaku sehari-hari. Prioritas yang diberikan pada kesejahteraan pasangan juga membentuk rasa saling menghargai dan menghormati dalam hubungan.
Ketika seseorang merasa diperhatikan dan dijadikan prioritas, ia akan merasa berharga dan dicintai tanpa harus terus-menerus meminta. Rasa aman yang tumbuh dari sikap ini akan menciptakan suasana yang nyaman untuk saling bertumbuh. Dalam cinta yang sehat, tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain. Yang ada adalah keseimbangan, di mana keduanya sama-sama memperhatikan dan diprioritaskan. Maka cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang paling banyak memberi, tapi tentang bagaimana masing-masing rela saling mendahulukan demi kebahagiaan bersama. Cinta yang hanya diucapkan tanpa dibuktikan hanyalah ilusi yang mudah menghilang tertiup waktu. Dalam kenyataannya, cinta membutuhkan bukti nyata melalui tindakan-tindakan yang sederhana namun konsisten. Kata-kata memang penting sebagai ekspresi perasaan, tetapi tanpa tindakan yang mencerminkan ketulusan, maka cinta hanya akan terasa hampa. Cinta sejati berbicara melalui kesediaan untuk hadir, melalui kepedulian yang tidak diminta, dan melalui sikap yang membuat orang yang kita cintai merasa aman dan dihargai. Setiap hubungan yang kuat dan langgeng dibangun bukan oleh janji-janji kosong, tetapi oleh usaha-usaha kecil yang dilakukan setiap hari. Tindakan seperti memahami, menerima kekurangan, mengalah, dan memberi prioritas pada pasangan adalah bentuk cinta yang tidak terlihat di permukaan, tapi sangat dirasakan di hati. Cinta yang demikian akan terus tumbuh dan bertahan meski diterpa berbagai tantangan, karena ia tidak bergantung pada kata-kata indah, melainkan pada komitmen untuk terus memperjuangkan dan menjaga satu sama lain. Pada akhirnya, cinta adalah bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tulus dan dibuktikan oleh tindakan nyata. Cinta bukan sekadar apa yang terdengar, tetapi apa yang dilakukan. Jika kita ingin mencintai dengan sungguh-sungguh, maka mulailah dengan menunjukkan cinta itu lewat sikap dan perbuatan. Karena cinta yang hidup tidak butuh diumbar, cukup dirasakan dalam diam, dan dibuktikan setiap hari melalui kehadiran, perhatian, dan ketulusan yang nyata.